kita langsung ke soal 10.3. Nah, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi finish product, menyelesaikan produknya dalam 2 hari of the receipt of raw material. Jadi setelah raw materialnya diterima, 2 hari kemudian sudah jadi gitu barangnya. Kemudian inventory apa nih? Inventory consists of supplies account of indirect factory material, kemudian a finished good account, and a combined raw and in process inventory account, jadi RIP. All conversion cost itu charge to COGS account. Jadi konversi cost-nya itu langsung di-charge, langsung dialokasikan ke COGS account. Nah, teman-teman, kalau nanti mungkin teman-teman membaca-baca teori yang ada di buku Hongren, mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan, ya. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kaget. Memang kan balik lagi, cost accounting itu kan untuk kebutuhan internal dan kemudian fleksibel. Dan kedua buku ini kan memang waktu terbitnya kan beda. Kalau yang charter ini kan nggak selalu diupdate ya. Edisinya ya ini terus lah dari beberapa tahun yang lalu. Kemudian kalau Hongren itu kan diupdate terus. Jadi mungkin kalau Hongren itu ditemukan penelitian baru atau misalnya ada aplikasi dari implementasi dari perusahaan besar yang bagus untuk diadopsi oleh orang-orang awam atau calon-calon businessman, businesswoman seperti kita-kita ini, ya kan, itu sama si Hongren diupdate gitu bukunya. Jadi Hongren itu memang update terus, setiap tahun tuh update. Jadi meskipun tidak mengubah esensi, kalau prinsipnya kurang lebih ya sama lah ya, maksudnya cost accounting itu pasti tujuannya itu selalu agar biaya itu seminimal mungkin, dicatat seakurat mungkin, seefektif mungkin, menghasilkan output yang maksimal untuk perusahaan. Pasti tujuannya sih tetap itu ya kan. Jadi tapi detailnya itu kalau Hongren itu dia berkembang karena diupdate terus. Kalau yang ini enggak, tapi kalau charter ini memang enggak, cuman masih relevan juga sih sampai sekarang gitu. Nanti kalau teman-teman lihat di Hongren, mungkin dia JI backflash costingnya itu tergantung kebutuhan perusahaan gitu. Jadi konversi cost itu bisa juga singgah dulu di finish good gitu. Jadi disamakan gitu kalau teman-teman baca di Hongren. Kalau si raw materialnya singgah ke finish good, maka konversi cost-nya juga singgah ke finish good. Tapi kalau si materialnya itu langsung ke COGS, maka konversi cost-nya juga langsung ke COGS. Kurang lebih begitu sih kalau yang di JIT yang di Hongren. Di sana tuh di buku itu tuh isinya tuh hanya sebatas gini aja, pokoknya pencatatan itu dikurangi, disingkat gitu tahapannya, nggak perlu sepanjang traditional costing. Kurang singkatnya sih yang diungkapkan di Hongren sih seperti itu. Kalau ini agak lebih seru sih, agak ada tahapan bolak-baliknya gitu sih kalau di charter ini. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian gimana lagi nih? Tadi all conversion costs are charged to COGS ini ya tadi. At the end of each month, all inventory are count. Jadi di akhir periode semua inventory itu dihitung. Their conversion cost component, konversi cost component are diestimasikan, and inventory account balance are adjust. Jadi tadi setiap akhir periode dihitung persediaannya, statusnya gimana, yang laku berapa, finish good berapa, yang RIP berapa. Kemudian dari situ konversi cost-nya itu diestimasikan. Gitu. Kemudian
raw material ini tuh di break flush from RIP to finished good and dari finished good to COGS. Jadi sama seperti cara yang ada di PPT tadi. The following information is a summary of selected transaction and other information for June. Jadi ada beginning balance, inventory adalah sebagai berikut. Jadi beginning balance. Untuk gini aja deh. Jadi inventory-nya itu kayaknya ada 3 ya. Raw material, kemudian ada lagi finished good, kemudian ada supplies. Ini supplies pakai atau enggak ya? Ada supplies. Nah, si raw materialnya ini ada begini. Kemudian nanti di sini itu ada ending. Nah, si beginningnya ini itu komponen material ya, seperti komponen material. Dan ada komponen konversi cost. Di sini juga ya, material. Kemudian di sini juga ada konversi cost. Yang materialnya ini kan RIP-nya itu kan 41.600. Nah, ini tuh ada penjelasannya di bawah. RIP balance consists of 40.000 material dan 1.600. Gitu. Kemudian endingnya si RIP ini itu 47.900. Consists of 46.000 dan 1.900 konversi. Kemudian yang si finish good juga sama, dia terdiri dari ini 370.000 ya. Finish good-nya ini dia finish good balance consists of 190.000 material dan 180.000 konversi cost. Kemudian yang ini, yang bawah, finish good amount consists of 182.000, kemudian konversi cost-nya 178.000. Kemudian kalau supply ada 31.000. Dan di sini ada 17.000. Oh nih, impactnya. Tapi di sini kayaknya nggak dijelaskan lebih lanjut ya. Supplies itu belinya berapa, pakai berapa. Kayaknya nggak ada ya. Nah, kemudian selanjutnya. Direct material, receive credit cost 850.000. Jadi jurnal yang pertama, pembelian material. Jurnalnya adalah apa nih? RIP ya? Ke unpayable. Unpayable 850.000. Kita langsung aja kali ya. Ambil nanti kalau ada salah berarti kita balik-balik lagi aja. Kemudian yang B, indirect material use cost 13.000. Pemakaian indirect material. Ke mana nih FOH? Kontrol ke supplies. 13.000. Kemudian nomor 3, gross payroll 400.000 is accrued. Payroll dan dibayar ya.
Yang D, payroll is distribute. Mana nih? Direct labor kemana? COGS. COGS. Kemudian indirect labor ke FOH. indirect factory labor ke FOH. Kemudian marketing salary ke selling ya. Kemudian administrasi. Yang COGS 60.000, kemudian 120.000. Yang kreditnya apa sih ini? Payroll. Ini. Kemudian mana lagi nih? Factory overhead cost. FOH cost. Ada depresiasi sama insurance. Berarti masuk mana nih? FOH. Depresiasi expense ke insurance. Tuh, nggak kelihatan ini berapa ini? 600 apa 800? 668. Yang bawah 13. 12.000. Terus miscellaneous. Ini paid in cash FOH ya, berarti FOH. Lagi, berarti FOH kontrol ke cash and berapa ini? 64. Itu 54, Bu. Oh, 54. Iya. Kemudian the factory overhead accumulated in the factory overhead control account was expense to COGS. Oh, jadi ditransfer semua ke COGS. COGS FOH. Nih, yang mana aja? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 7. Kemudian yang H, 6, ini yang kemudian yang selanjutnya material cost component of complete work is backflash from RIP. Oke, jadi kita mau buat dari RIP ke finish good ya. Jadi kita mau jual jurnal finish good ke RIP. RIP-nya mau kita kurangi gitu ceritanya. Nah, kita cek dulu. RIP-nya ini saldonya berapa nih? RIP baru itu berapa? Tadi 850.000 ya. RIP baru 850.000. Apakah ini disetor semua? Apakah di transfer semua? Kita cek dulu. Tetap nggak jumlah RIP-nya? Jumlah material yang di RIP ini. Ternyata raw materialnya naik atau
naik ya, naik berapa? RIP naik 6.000 ya, RIP awal itu 40.000, RIP akhir 46. Jadi saldo di akun RIP naik 6. Akhirnya yang ditransfer jadi transfer dengan semua 850.000 dikurangi 6.000. Jadi di sini yang ditransfer 844.000. Kemudian nomor 9. Mana nih? WIP ditransfer dari finish good. Jadi mau kita transfer ke COGS. Dari si finish good. Dilihat dulu nih di finish good keadaannya gimana. Finish good-nya tetap atau enggak. Finish good-nya itu dari sini ke sini. Ternyata finish good-nya ini saldonya turun 8.000. Jadi selain kita transfer semua penambahan yang ada di periode sekarang, kita kurangi juga nih saldo finish good yang awal, yang di awal. Gitu. Jadi ceritanya di sini finish good dapat transferan dari RIP periode sekarang 844.000 gitu kan. Saldo awal si finish good itu tadi 190, saldo akhir turun jadi 182.000. 8.000. Jadi yang ditransfer ke COGS itu adalah 844.000 ditambah penambahan yang tadi yang laku itu. Jadi ternyata barang yang laku itu selain yang dibuat di periode ini tuh laku semua 844.000, barang yang saldo awal itu, barang finish good di awal periode itu juga laku atau berkurang sebanyak 8.000. Kemudian mana lagi nih? Ending balance are established in inventory account by adjusting their conversion cost component. Ending balance. Oke. Intinya sih beresin akun yang di COGS ini karena sudah mau disusun laporannya, jadi kita pastikan akun yang di COGS, angka yang di COGS atau angka yang di COGS itu udah benar gitu. Untuk yang COGS yang berasal dari finish good dan RIP, dari finish good ya, itu kan udah dipastikan tadi, udah dibenerin. Nah sekarang COGS yang berasal dari mana tadi, FAH control dan gaji direct labor, ya kan, itu kita rapiin dulu. Jadi intinya sih validasi COGS yang berasal dari conversion cost. Kita lihat sih, nah cek COGS yang ada udah benar belum, ceritanya sih gitu ya.
Untuk yang di raw material ini tuh conversion cost yang di RIP itu beginningnya berapa tadi? 1.600, endingnya 1.900. Jadi ini dia minta ditambah berapa? 3. Kemudian EC yang di finish good ini beginningnya berapa? Beginningnya berapa? 180 ke 178. 180 ke 178. Jadi ini minta kurangi 2.000. Itu di jurnalnya gimana nih? RIP minta ditambah 300. Kemudian finish good minta dikurang 2.000. Balance-nya COGS 1.007. Ini sih kurang lebih. Jadi kemudian nanti mungkin ada pertanyaan, berapa nilai COGS? Bisa nggak? Harusnya sih soal itu sekomplit ini ya. Berapa sih nilai COGS? Bisa dong. Mana aja nih? COGS-nya from ini COGS yang ini tadi dari mana sih? Dari direct labor ya, jurnal direct labor. Kemudian dari mana lagi? Ini apa nih? Kok itu sih? Ini dari mana tadi? FOH. Kemudian ini COGS yang berasal dari finish good atau dari RIP lah ya, RIP ke finish good. Kemudian yang ini nih debit berarti dia nambah ya. Kalau dia kurang ya berarti di sini tandanya kurang. Cuman kan ini COGS-nya di debit, jadi dia nambah. Ini assessment konversi. Jadi COGS-nya 1.810.700. Ini ada tanggapan atau pertanyaan enggak? Kita ternyata satu soal setengah jam ya, berarti masih bisa satu soal lagi. Kalau gitu teman-teman kerjain lagi aja deh. No open ini ya. Tes lagi ingatannya, nggak buka-buka kunci. 10.4 dikerjain lagi. Dikerjakan juga, nanti dikumpulkan juga berarti. PR-nya dulu deh. PR-nya 10.3, 10.4. Kemudian exercise 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampai 9. Exercise mulai nomor berapa tadi?
56789. 789. Oke, nambah 5 nomor ya. Kemudian yang ada di Hongren juga dikerjain. Dikerjain pakai cara charter boleh sih. Pakai cara charter aja. Yes, dikerjain pakai cara charter aja. Jadi kalau ada informasi yang gimana-gimana itu teman-teman adjust aja, disesuaikan aja. Gitu. Nah, sekarang sebelum dikerjain kita masih ada waktu setengah jam. Nah, ini perusahaan ini ya, has a mature JIT production system. Jadi JIT-nya ini dia sudah matang. With rata-rata cycle time less than 1 day. Jadi produksinya itu karena sudah nggak ada varian, nggak ada keeroran, nggak ada waktu tunggu, ya kan? Semuanya udah berjalan otomatis, tek gitu kan? Udah efektif banget lah sistem JIT-nya. Jadi 1 kali siklus produksi itu selesai dalam kurang dari sehari, gitu. Kemudian total time from receipt of raw material to completion of finished product is kurang dari 3 hari. Kemudian perusahaan menggunakan finished good account and a combined raw and in process inventory account. There is a separate account entitled supplies for indirect factory material. Perusahaan ini mengexpensekan all conversion cost to the cost COGS account. At the end of each month, all inventory are counted. Jadi di akhir bulan, semua inventory yang ada itu dihitung. Their conversion cost component are estimate. Conversion cost-nya kemudian diestimasikan. And inventory account balance are adjust accordingly. Dan inventory account balance-nya itu di-adjust sesuai dengan estimasi yang dibuat tersebut. Jadi tadi itu maksudnya perusahaannya itu sebenarnya nyatetnya itu total aja. Kalau FOH kontrolnya dicatat total berapa, kemudian indirect labor-nya itu mereka bayar pegawainya totalnya berapa gitu kan. Kemudian mereka ngecek di akhir periode ada sisa barang yang belum laku itu berapa yang finish good, kemudian berapa yang RIP gitu. Kemudian dari situ mungkin dari ngelihat barangnya tadi itu mereka mengestimasikan kira-kira konversi cost untuk si finish good tadi dan untuk si RIP tadi itu berapa gitu, kurang lebih caranya. Nanti mereka adjust, nanti mereka digunakan untuk tadi membuat jurnal penyesuaian. Jadi yang sudah terlanjur di total, di sum, konversi cost dari invoice tadi dikurangkan akhirnya. Oh, ini ternyata COGS-nya ternyata konversi cost-nya itu belum 100% COGS, belum 100% berupa barang jadi, tapi kita kurangi akhirnya. Makanya tadi kita jurnal ya, berapa yang ke RIP dan berapa pengaruh dari finish good. Jadi bisa positif, bisa negatif gitu. Kalau misalnya ternyata dilihat finish good-nya itu ternyata lebih rendah ya daripada awal bulan kemarin, ya kan? Nah, berarti gimana kesimpulannya? Berarti COGS periode sekarang ini tuh selain barang yang diproduksi di periode ini, juga ada sisa finished good periode lalu yang laku. Gitu. Akhirnya kan kalau ada barang dari periode lalu yang laku, akhirnya kan COGS kita naik. Itu ya kurang lebih tahap yang dilakukan. Nah, kemudian informasinya ada sebagai berikut.
RIP, nah itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu harapan saya sih ini jangan cuma dihafalkan, tapi dipahami juga. Kenapa? Bisa aja nanti informasinya itu nggak seperti ini. Kalau ini kan kayaknya to the point ya, RIP sekian, finish good sekian, supply sekian. Bisa loh nanti informasinya tuh gini modelnya. Finish good yang di awal bulan itu misalnya berkurang 20.000 misalnya. Itu nanti kalau teman-teman sistemnya apalah, nah ini gimana nih? Maksudnya berkurang 20.000 gimana nih? Gitu. Yang berkurang yang mana? Yang atas atau yang bawah? Gitu. Terus bisa jadi misalnya informasinya itu dalam bentuk unit misalnya. Jadi kalau di soal ini, estimasinya kan teman-teman langsung dikasih tahu nih, estimate conversion cost, ya kan, itu misalnya 1.300 untuk barang yang ada di RIP. Kemudian misalnya di finish good 130.000 gitu. Bisa jadi informasinya nggak seperti itu. Misalnya informasinya gini, barang yang di finish good itu di akhir bulan tersisa 150 unit gitu. Kemudian untuk membuat barang tersebut, ya kan, membutuhkan material yang nilainya misalnya per unit 1.000, kemudian konversi cost 3.000 gitu. Bisa, nah jadi bisa jadi informasinya itu unit gitu. RIP masih ada sekian, finish good masih ada sekian. Untuk RIP kan pasti beda nih. Untuk RIP materialnya itu misalnya per unit 500. Kemudian untuk finish good-nya misalnya 1.500. Kemudian untuk barang yang di finish good nilainya itu untuk finish good materialnya sekian, konversi cost-nya sekian. Nah itu kan teman-teman berarti akan diminta untuk mengalihkan sendiri kan? Gitu. Jadi ini soal itu bisa bermacam-macam lah, tergantung kreativitas yang buat soal. Jadi teman-teman itu harus paham lah intinya. Jadi soalnya mau digimanain pun teman-teman nggak bingung. Gitu maksudnya. Saya yakin kalau teman-teman cuma ngapalin step-stepnya doang, nanti kalau soalnya beda, deg-degan ini gimana nih, dikali yang mana nih, gitu. Jadi kombinasi lah, paham iya, agak-agak ngapalin dikit biar cepet juga perlu, gitu. Makanya jadi harus sering banyak latihan soal dan mungkin perlu ngerjain soal yang berbeda-beda. Jadi soal tahun-tahun lalu itu teman-teman kerjain lagi. Kemudian soal-soal jangan hanya setahun ya, 2-3 tahun gitu. Nanti akan saya kasih PR juga sih sebenarnya. Kayaknya mungkin minggu depan deadline. Minggu depan atau minggu terakhir. Kayaknya sih mungkin minggu terakhir ya, sebelum minggu terakhir gitu. Jadi siap-siap aja nih, mulai cari-cari soal. Saya ngasih PR-nya 2 paket ya biasanya. Gitu. Cuman ini kayaknya waktu berjalan terus ya, kebanyakan cerita. Ini RIP, kemudian finish good, saya buat lagi aja, ini untuk beginning, kemudian untuk ending, kemudian ini untuk materialnya, kemudian untuk konversi cost, material, konversi cost. Nah, RIP beginningnya 31.300 consists of 30.000 material dan 1.300. Kemudian endingnya mana nih? 35 materialnya, 2.100 konversinya. Kemudian untuk yang finish good materialnya 200 berapa ini? 280 ya, terdiri dari material 150.000. Di sini 130.000. Kemudian yang di sini materialnya 160 dan mana sih? Finish good amount consists of, oh ini ya 294 ya, 160.000 dan 134.000. Oke.
supplies-nya ada perubahan juga sih sebenarnya. Nah ini ya. Nah ini bisa jadi soalnya itu supplies-nya teman-teman cari sendiri, bisa banget. Jadi dia nanti ada informasinya supplies beginning misalnya 27.000, ending 17.000, kemudian purchase misalnya 100.000. Nah, terus teman-teman cari sendiri nih berarti supplies use-nya itu berapa? Bisa juga seperti itu soalnya. Jadi please belajar bener-bener. Kemudian nanti jangan ini ya, nanti ada yang bilang, Bu, itu juga belajarnya bener-bener, Bu. Lebih sambil dipahami gitu, maksud saya. Direct material receive on credit 620.000. Jadi perolehan material 620.000. Jurnalnya RIP ke utang apa nih? Kredit ya. 620.000. Kalau ada yang salah, saya kadang-kadang sambil baca, sambil ngetik, jadi kadang-kadang error. Terus yang kedua, indirect material use cost 10.000. Indirect material use. Ini jurnalnya FOH, kontrol ke supplies. Kemudian gross payroll required and paid, C. Ini jurnalnya apa, saya suka lupa. Accrued, gini ya, bener ya? Gimana? Payroll, accrued payroll ya? Iya, Bu. Mana ini? 300. Kemudian yang D, payroll distribute. Kemana aja dia? F. Direct labor berarti kemana? CO, GS, terus FOH, kontrol, kemudian selling expense, administration expense, yang COGS 50.000. Kalau saya salah ketik disampaikan aja. Kemudian yang di sini error. Kemudian yang FOH. Ini kemana? FOH. Berapa ini? Nggak kelihatan, 514. Ada orang nggak sih? Iya, Bu. Kayaknya udah ngantuk sih, terlalu gampang. Ini. Ada, Bu. Terus ini yang E sama FOH. Kontrol ke cash dan on account berarti account payable. Ini 26.000. Dan ini 7.000. Kemudian G. Factory overhead accumulate in the FOH control account was expense. FOH control account was expense to
COGS. Berarti yang di FA control kita transfer ke ini yang 1, 2, 3, 4, tinggalan ya. Bener nggak? Sama nggak? Sama, Bu. Terus H. Material cost component of complete work is backflash from RIP. Jadi kita buat jurnalnya dulu. Jadi RIP mau kita keluarkan transfer ke finish good. Berapa RIP yang baru? RIP yang baru di 620.000. RIP beginning di saldo berapa? 30.000. Salah ya tadi ya ngetiknya ya. Kurang 0. 30.000 ke 35.000. RIP material ya maksudnya ya. RIP material beginning. Kemudian RIP material ending 35.000. Jadi RIP balance naik, yang di balance maksudnya naik 5. Jadi RIP yang ditransfer ke finish good atau step selanjutnya adalah berapa? 620.000 dikurangi 5.000 ya. Karena kan mau ditinggal saldonya. 615 mau ditinggal saldonya di balance. Jadi di sini 615 atau teman-teman buat di akunnya kayak yang tadi di PPT. Kita contohkan di PPT tadi. Kemudian yang I, material cost component of work sold is backflash from finish good. Jadi dari finish good kita backflash, kita flash ke COGS di finish good. Finish good. Nah ini kita cek dulu finish good baru atau tambahan periode ini itu kan 6150. Kemudian finish good material yang beginning balance 1.300 ke salah. Yang mana sih? Ini ya, 150 ke 160. 150. Ternyata finish good-nya untuk material ending itu dia naik. Barang yang nggak laku itu, yang belum laku itu naik. Naik 10.000. Jadi yang sold itu hanya 615.000 dikurangi 10.000. Benar nggak nih? Jadi 605.000. Terus yang terakhir J, COGS untuk yang conversion cost. Kita cek dulu
CC yang di RIP itu perkembangannya gimana, kemudian CC yang di finish good itu gimana Pak. Ini sih saldonya sih kita bisa nebak pasti untuk adanya ada, karena tadi materialnya kan masih sisa tuh, berarti CC-nya juga ada gitu kan. Jadi ternyata setelah dicek ada barang yang belum laku. Terus kemudian perusahaan mengestimasikan berapa nih CC untuk yang ada di RIP, berapa CC yang ada di finish good. Beginningnya 1.300 ke 2.100. Yang di sini berapa? 130.000 ke naik ya, 134.000. Nah ini ternyata apa namanya, dia tuh perubahannya ini, yang ini naik berapa? 800. Terus yang ini juga naik 4.000 gitu. Jadi kalau naik kan mereka ini kan inventory. Jadi kan kalau naik kan di debit gitu. Yang naik RIP naik 800, kemudian finish good naik 4.000, kemudian berarti COGS-nya kita kurangin, karena ternyata COGS yang udah ditransfer ke COGS itu nggak semuanya udah COGS gitu ya, nggak semuanya udah sold ternyata. Ada yang, ini kan COGS-nya kan langsung loncat kan dari FOH kontrol dan dari direct labor langsung loncat ke COGS, belum dipastikan semuanya bahwa seluruh barang itu udah sold. Nah, kemudian di akhir periode dicek, oh ternyata belum ada yang sold ya, berarti COGS yang kemarin langsung ditransfer dari direct labor sama FOH kontrol itu nggak bener dong, gitu. Akhirnya dikurangi nih, 800 ke RIP, 4.000 ke finish good. Jadi di sini 4.800 gitu. Nah sekarang pertanyaannya COGS-nya berapa? Gitu. Nah ini teman-teman kumpulkan COGS dari, udah ada yang hitung belum? Pasti belum deh. Udah, Bu. Oh udah negative thinking duluan saya nih. Iya kalau Belum, Bu. tuh kan bener berarti saya kalau negative thinking. Ya kalau nggak disuruh pasti nggak dihitung. Kalau apa belajar itu sekalian kepo gitu. Jadi berapa ya COGS-nya gitu. Mana tapi ini kok nggak ada. Mana sih? Ini paling atas ya? 50.000 ini ya? Iya. 50. Ini itu dari direct labor. Ya. Kemudian yang dari ini itu dari FOH. Kemudian ini dari material. Ini dari RIP. Ini backpassnya 2 kali ya dia. Kemudian ini penyesuaian nih, COGS penyesuaiannya gimana nih? Debit kurang apa tambah? Mengurangi. 4.800. Ini penyesuaian. Penyesuaian apa namanya? Penyesuaian saldo. Apa sih istilahnya di teman-teman baca di ini deh, di charter. Balik gitu. Bahasa Inggris apa sih istilahnya? Ada di bold gitu sih istilahnya sih, dia pokoknya ngitung ke belakang gitu. Lupa saya. Kan yang bikin resume teman-teman tuh. Apa namanya coba? Ingat nggak? Masih ada waktu 1 menit nih. Namanya itu, kalau dari RIP kemudian ke finish good itu kan di flash, kayak
ditransfer gitulah ya. Kemudian kalau dibalik ini tuh, ini yang karakteristiknya nggak, yang ada di charter sih ini juga nih, bagian ini juga. Ini kayaknya di Hongren ada nggak ya tahap ini? Makanya ini tuh seru. Post manufacturing, post deduction. Nah ini maksudnya tuh post deduction. Jadi pengurangan post manufacturing deduction. Jadi intinya sih sebenarnya catatannya udah ngumpul, tapi tadi baru kita cek kembali di akhir gitu. Jadi COGS yang ini sama nggak? Bener nggak ini 1.300.000 sama atau saya masih salah? Sama ya. Kalau udah ada yang sama ya bener lah ya. Ada tanggapan pertanyaan sampai sini? Nah, jadi paling teman-teman ini ya sambil pahami aja soal ini karena kemungkinan ada variasi lah kalau soal itu. Seperti tadi yang saya bilang, informasinya mungkin bisa jadi dalam bentuk unit, kemudian supplies-nya teman-teman disuruh ngitung sendiri gitu. Jadi be fleksibel aja. Intinya kuasai materinya gitu. Kuasai, pahami materi ini. Sampai sini saya akhiri. Tugasnya jangan lupa ya saya tambahin. Kemudian untuk yang mau mulai nyicil-nyicil ngerjain soal UAS boleh, karena udah pasti akan saya ngasih. Ini saya sih dalam tahap ini sih mau minggu ini saya ngajarnya full gara-gara cuti kemarin. Terus hari Sabtu kayaknya saya mau bikin soal kuis. Nanti di antara Sabtu Minggu lah saya beresin Google Classroom kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.